Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas secara konveksi dan pola lantai dalam tari. Bu Guru harap setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian dapat menjelaskan perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi pola lantai dalam tari dengan benar. Anak-anak hebat, pada pembelajaran yang telah lalu, kalian mempelajari tentang perpindahan panas secara konduksi. Pernahkah kalian merebus air hingga mendidih? Nah, peristiwa merebus air hingga mendidih merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas secara aliran. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Pada perpindahan panas secara konveksi, zat perantaranya ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kegiatan merebus air merupakan salah satu contoh peristiwa konveksi. Pada kegiatan merebus air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air yang panas akan bergerak naik dan air dingin akan bergerak turun. Demikian seterusnya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, agar lebih jelas lagi tentang perpindahan panas secara konveksi dan beberapa contoh-contohnya, mari kita simak penjelasan berikut. Konveksi pada air yang direbus. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi pada zat cair yang terjadi saat kita merebus air. Nyalakan pemantik api dan arahkan ke bawah bejana kaca. Saat dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Konveksi pada angin darat. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin darat. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas sehingga menyebabkan
menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Konveksi pada angin laut. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Anak-anak hebat, tentunya kalian semakin paham dengan materi perpindahan panas secara konveksi. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa putar ulang videonya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Dalam pertunjukan tari melibatkan penari dan para pemain musik. Penari menyampaikan pesan melalui gerakan yang ditunjukkan pada penonton. Saat menari, para penari akan membuat bentuk atau formasi tertentu. Apa itu formasi? Pola lantai dalam seni tari. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tari terdapat dua jenis pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Mari kita lihat pola garis dasar pada lantai. Yang pertama, garis horizontal. 2. Garis vertikal. 3. Garis miring atau diagonal. 4. Garis lengkung atau kurve. Berikut merupakan pengembangan pola lantai garis lurus. Pengembangan pola lantai garis lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Silahkan kalian amati pola lantai zigzag. Pada pola lantai zigzag terdiri atas 2 garis horizontal dan 1 garis diagonal. Sedangkan pada pola lantai segitiga terdiri atas 2 garis diagonal dan 1 garis horizontal. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda.
Kedua tarian ini berasal dari daerah Yogyakarta. Tari pertama yaitu tari Jaran Kepang dan yang kedua adalah tari Bedoyo Semang. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari Jaran Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari Bedoyo Semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Anak-anak hebat, ini adalah contoh tarian daerah dan pola lantai yang digunakan. Contohnya yang pertama, tari Saman dari Aceh memiliki pola lantai horizontal. 2. Tari Sekapur Sirih dari Bengkulu memiliki pola lantai lengkung ke depan. Terima kasih anak-anak hebat yang telah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Semoga materi yang telah Bu Guru jelaskan tadi dapat kalian serap dengan baik. Anak-anak hebat, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.